Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang waspada aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal kini masih merugikan masyarakat. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat Anda perlu mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal. Agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal, masyarakat harus mengenali macam-macam modusnya. Beberapa modusnya adalah melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp menggunakan nama produk yang mirip dengan finansial teknologi atau fintech, lending legal ya, atau bisa disebut menyerupai nama aplikasi pinjaman online legal, dan langsung mentransfer uang ke korbannya. Selain itu, masyarakat juga harus mengenali ciri-ciri pinjol ilegal agar tidak terjerat. Nah, berikut adalah 7 ciri-ciri pinjaman online ilegal ya yang dikutip dari akun Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini adalah 7 ciri pinjaman online ilegal atau ciri-ciri pinjol ilegal yang harus diwaspadai. Berikut adalah ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama ada pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Nah, biasanya ini untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal biasanya selalu mempromokan aplikasi tersebut atau selalu menawarkan pinjaman melalui SMS spam. Kalian juga pasti ya pernah mendapatkan SMS dari nomor yang tidak diketahui dan di sana isinya tuh menawarkan pinjaman ya, dan itu perlu kalian ketahui itu adalah penawaran pinjaman dari aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan sampai tergiur ya, walaupun ada iming-iming dengan peninjauan yang cepat maupun bunga yang rendah. Yang kedua adalah ada fee atau biaya untuk mendapatkan pinjaman sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Nah, ini untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal nih, kalian harus tahu ya, bahwasanya untuk biaya adminnya itu atau fee-nya itu selalu besar ya. Karena sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang masih berkeliaran di Play Store ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk atau biaya untuk potongannya itu biasanya sampai 40% ya. Sebagai contoh, bila kalian mengajukan pinjaman 1 juta rupiah nih, biasanya uang yang diterima oleh kalian tuh hanya sekitar 600.000 rupiah. Namun untuk mengembalikannya kalian tuh bisa lebih dari 1.400.000 ya kalau untuk pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan sampai mau tertipu ya. Yang ketiga ada suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai 4% per harinya. Ya, namanya juga pinjaman online ilegal ya. Untuk bunga biasanya itu benar-benar tinggi dan gak ngotak ya kalau di aplikasi pinjaman online ilegal. Dan di nomor 4 ada jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Nah, ini juga untuk tenor-tenor di aplikasi pinjaman online ilegal biasanya tuh singkat-singkat ya, hanya mungkin sampai 7 hari saja. Kadang ada juga yang 5 hari ya, itu dikasih tenornya kalau di aplikasi pinjaman online ilegal. Kalau di aplikasi pinjol ilegal itu tidak sampai 1 bulan ya untuk tenornya. Jadi sangat singkat-singkat sekali ya, tidak sesuai dengan iklan yang diberikan di awal atau mungkin di tampilan iklan-iklan di Play Store ya, karena di Play Store juga masih banyak. Itu biasanya dengan iming-iming tenor lebih panjang dan juga limit cukup besar tapi hasilnya ketika kita sudah mendownload dan mengajukan pinjaman, nyatanya untuk tenornya itu sangat pendek dan untuk limitnya juga tidak sampai besar-besar amat ya kalau di aplikasi pinjaman online ilegal. Di nomor 5 adalah aplikasi pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Nah, di sini adalah pertamanya ya, mereka akan mengakses seperti kontak, foto, video, dan juga semua file-file yang ada di ponsel kita. Ini adalah cara mereka untuk meneror ketika salah satu nasabahnya mengalami gagal bayar. Makanya tidak heran kalau dari aplikasi pinjaman online ilegal itu kerap melakukan sebar data ke seluruh kontak dengan menyebarkan foto kita ataupun file-file yang ada di ponsel kita, karena aplikasi mereka tuh sudah bisa mengakses kontak ya di aplikasinya dan juga mengakses foto dan juga video yang ada di ponsel kita. Jadi ini buat kalian yang melakukan atau menginstal aplikasi pinjaman online ilegal, mungkin kalian harus berpikir-pikir dulu ya, atau mungkin kalian harus hati-hati karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal sudah pasti akan menyebarkan data kalian. Di nomor 6 ada pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan juga pelecehan. Nih, untuk teror penagihannya di aplikasi pinjol ilegal memang benar-benar sangat barbar ya, karena mereka biasanya akan mencaci maki kita lewat pesan WhatsApp ataupun SMS ya, dengan kata-kata yang kasar agar kita takut dan membayar tagihan kita. Namanya juga pinjol ilegal ya, mereka tidak akan
memenuhi atau mematuhi aturan-aturan dari OJK ketika menagih kepada nasabahnya. Jadi mereka akan berbuat seenaknya dan akan berbicara sekasar mungkin kepada nasabah yang mengalami gagal bayar. Di nomor 7 ataupun ini nomor yang terakhir ya, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas ya, karena memang pinjol ilegal itu tidak ada perizinan ya, jadi mereka juga tidak memiliki layanan pengaduan ataupun layanan customer service, dan juga identitas kantornya tidak jelas ya, karena mereka ilegal. Jadi takut mungkin ya kantor mereka akan digerebek ya kalau orang-orang pada tahu keberadaan kantor mereka. Jadi untuk identitas kantor yang di aplikasi pinjol ilegal ini sangat tidak jelas ya. Nah guys, setelah tadi 7 ciri-ciri pinjaman online ilegal ya. Buat kalian ini yang sering melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online, kalian jangan sampai terjebak dan kalian harus tahu ya 7 ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal ini. Karena jika kalian mengalami atau mungkin terjebak di salah satu pinjaman online ilegal, tentunya kalian akan terjebak di aplikasi-aplikasi lainnya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini pinjamannya tuh benar-benar tidak mengotak ya, atau tidak masuk akal ya, karena untuk tenornya juga sangat pendek, hanya 7 hari. Tentunya kalian akan kebingungan ketika kalian mau mengembalikan uang kalian atau membayar tagihan kalian ya, apalagi untuk potongan adminnya sangat besar ya, sekitar 40%. Jadi kalian pasti akan kebingungan ketika mau mengembalikan tagihan kalian, dan pada akhirnya kalian akan melakukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, dan tentunya itu akan membuat Anda semakin terjebak dan semakin pusing ya, akan dililit oleh hutang aplikasi pinjaman online. Jadi untuk kalian, sekali lagi saya jelaskan di sini ya, kalian harus berhati-hati ketika kalian mau mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Kalian harus cek dulu nih legalitasnya ya untuk aplikasi pinjaman yang mau kalian ajukan pinjaman di sana. Atau kalian juga bisa juga ya mengirim pesan ke alamat email konsumen@ojk.go.id ya, dan www.ojk.go.id untuk mengecek legalitas aplikasi pinjaman online legal ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa menambah informasi buat kalian ya, dan kalian juga harus berhati-hati lagi ketika mau mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.